Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah berjudul pertumbuhan nafsu. Ini adalah sebuah kajian yang diuraikan oleh Sudewo Partokusumo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Quran suci surat 41. Surat 41 adalah surat Fussilat. Ayatnya 31 dan 30. Saya ulangi lagi, surat Fussilat surat 40 ayat 31 dan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami Allah, kemudian terus-menerus menempuh jalan yang benar, kepada mereka turun malaikat-malaikat seraya berkata, jangan takut dan jangan pula berduka cita, dan terimalah berita gembira tentang taman atau surga yang dijanjikan kepada kamu sekalian dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan bagi kamu ada di dalamnya apa yang kamu minta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Manusia biasanya hidup dalam alam penginderaan. Alam penginderaan dengan kesadaran indera intelektualnya, pikiran, perasaan, dan kemauan bekerja pada tingkat hidup yang pragmatis dalam usahanya memenuhi keperluan hidupnya. Dia menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan dalam masyarakat dengan pengetahuannya yang bersifat praktis, utilitas, yaitu pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam waktu dan tempat atau temporal, mengadakan berbagai hubungan dengan sesamanya, dan mengalami berbagai pengaruh baik dari dalam batinnya sendiri maupun dari luar. Sebagian besar dari pengaruh itu sifatnya pragmatis, tidak mengindahkan norma nilai-nilai abadi, melainkan hanya keperluan dan keinginan biologis saja, dan norma nilai-nilai yang temporal. Dalam bentuknya yang sederhana, pengaruh-pengaruh itu berasal dari naluri-naluri yang pada tingkatan yang lebih rendah dimiliki juga oleh binatang atau binatang impulse and instinct.
dalam bentuknya yang rumit. Pengaruh-pengaruh itu datang dari dorongan-dorongan yang khas bagi manusia, seperti misalnya keinginan untuk berkuasa, untuk mencapai sukses, untuk hidup senang dan berbahagia, aman dan sentosa, keinginan meniru, keinginan mencari nama dan dipuja orang banyak, hasrat berpangkat tinggi dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan itu menelurkan motif-motif yang pada hakikatnya hanya memperhatikan segi hidup yang lahiriah belaka. Jika manusia tidak merasakan perlunya mempertumbuhkan nafsunya untuk kepentingan dirinya sendiri dengan jalan memerdekakan dirinya dari perbudakan daya-daya rohani yang lebih tinggi tingkatannya, dan jika karenanya dia tidak mau mengusahakan dirinya untuk mengenal dirinya sendiri atau self-knowledge dan mencapai kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan ruhnya, freedom of the spirit, bukan kemerdekaan menurut pengertian kebanyakan orang. Pengertian kebanyakan orang yang, saya ulangi lagi, bukan kemerdekaan menurut pengertian kebanyakan orang, yaitu membuat pilihan yang salah. Pilihan yang salah. Kebebasan berbuat sekehendak hati atau menurut saja keinginan hewani dan lain sebagainya. Maka dalam daya upayanya memenuhi keinginan-keinginan itu, dibuatnya keinginan rendahnya atau hawauhu jadi Tuhannya, sehingga hubungannya dengan sesamanya mudah diracuni oleh faktor-faktor egoistis seperti keserakahan, curiga, dan prasangka, mengumpat dan memfitnah, cakap angin tentang urusan orang lain, tidak tahu berterima kasih, tidak setia kepada amanat, lengah, meninggikan diri, sombong, congkak atau suka berlagak, mempergunakan bahasa yang menyakitkan hati, suka mempergunakan nama ejekan, berprasangka, mempergunakan nama ejekan yang jelek, berprasangka, suka bertengkar, bersikap berat sebelah, atau pilih kasih, bermuka-muka,
ingkar janji, dan lain sebagainya. Adapun bentuk faktor yang memerosotkan martabat manusia itu satu hal sudah terang, yaitu bahwa pengaruh-pengaruh itu bukan saja asalnya bersifat temporal, motif yang mendorongnya dan perbuatan yang ditelurkannya begitu pula sifatnya. Nafas atau nafsu yang ada dalam keadaan aslinya dan belum dipertumbuhkan, belum diperkembangkan, itu disebut sebagai an-nafsul amarah atau lengkapnya an-nafsul amaratun bisoi, nafsu yang biasa memerintahkan kejahatan. Jadi pada tingkat pertama atau tingkat hewani manusia yang belum selesai diciptakan itu tidak menguasai perasaan dan keinginan-keinginan hewaninya, melainkan dikuasai olehnya. Dengan perkataan lain, seluruh fungsi rohaninya, pikirannya, perasaannya, kemauannya ada dalam keadaan sama sekali tidak dikuasai dan tidak dipimpin oleh nafasnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.